Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali pada awal hari pertama bulan ini untuk menyatakan kepada kita bahwa tidak terasa satu bulan. Tidak kita rasakan kita sudah melewati bulan Januari. Maka marilah kita perkuat hati kita supaya kuat imun tubuh kita dengan cara setia mendengarkan firman-Nya dan selalu berdoa kepadanya. Untuk itu kita akan mendengarkan firman-Nya dan kita akan berdoa memohon kekuatan dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih kami atas berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih Tuhan, roh Tuhan yang mengajari kami. Dan juga Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu. Sehingga melalui firman ini, kami semakin mampu hidup seturut kehendak Tuhan. Inilah doa harapan kami. Kami sampaikan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui kitab 1 Tawaris 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan pada hari ini mengingatkan kita bagaimana Daud yang sudah dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel mendapatkan kenyamanan dan kesejahteraan dan juga kedekatan hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberikan roh hikmat kepada dia, tapi apa yang terjadi? Dia kehilangan semua yang baik yang datangnya dari Tuhan. Raja Saul kehilangan kesempatan. Raja Saul kehilangan apa yang indah, yang begitu berharga yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Melalui firman ini kita mendengar, kita melihat bagaimana Saul tidak setia terhadap Tuhan, tidak berpegang kepada firman Tuhan, bahkan ia meminta petunjuk dari arwah, bukan meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita pikirkan dalam kehidupan ini, jikalau kita melihat, mengamati tentang hidup kita, hidup yang paling indah adalah hidup bersama dengan Tuhan. Hidup mengikuti kehendak Tuhan. Hidup selalu meminta petunjuk kepada Tuhan di dalam setiap persoalan dan permasalahan hidup kita. Karena ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun terkadang tidak menyukakan hati kita, tapi kita harus ingat, apapun yang terjadi, mungkin kita menderita, mungkin kita merasa susah, tapi Tuhan akan selalu menghibur kita, menguatkan kita dengan caranya. Berbeda kalau kita mengikut iblis, meninggalkan Tuhan, maka kita akan mati sampai 2 kali. Artinya, apa yang kita miliki akan hilang dari hidup kita, itu juga sebagaikan mati. Yang kedua adalah kita tidak mampu. Hati kita tidak mampu untuk menghadapi kenyataan, maka kita akan menderita. Baik secara apa yang kita miliki kita kehilangan, dan apa yang kita punya, yaitu hati kita, itu juga akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi dalam diri Raja Saul. Karena dia tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan, dan bahkan dia meminta petunjuk dari roh, bukan petunjuk kepada Tuhan atas persoalan dan pergumulan yang dia rasakan, atas masalah yang dia hadapi. Dia tidak minta kekuatan dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi?
Tuhan mengambil dia. Tuhan mengambil dia dari dunia ini, dan Tuhan mengambil juga haknya sebagai raja, kemuliaannya sebagai raja. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita setia kepada Tuhan. Kita berpegang kepada firman-Nya, dan jangan pernah menduakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang pertama harus kita tahu, menyembah Tuhan itu harga mati. Setia kepada Tuhan harga mati. Mengikuti kehendak-Nya harga mati. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mampu kita melakukan hal ini, tentu kita harus mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu melalui doa-doa kita kepadanya. Dan juga kita harus benar-benar mengenal Tuhan dengan cara setia mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga melakukan kehendak-Nya, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan kelihatan, kasih Tuhan kelihatan melalui hidup kita, yang bisa dirasakan oleh kita sendiri, oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, percayalah, tidak akan diambilnya daripada kita. Dia akan tetap memberikan itu kepada kita. Maka satu hal yang Dia berikan adalah kebahagiaan, ketenangan, damai sejahtera. Maka itu akan tetap menjadi milik kita. Dan hal-hal yang lain juga akan Dia berikan seturut kehendak-Nya demi kemuliaan-Nya melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan kembali melalui firman ini, setialah kepadanya. Tuhan telah memberikan banyak hal untuk hidup kita, termasuk Dia sudah bekerja dalam hati kita, sehingga hidup kita bisa merasakan sukacita, ketenangan, dan damai sejahtera. Biarlah hal ini menjadi milik kita, menjadi harta kita, menjadi kekayaan kita, membuat kita terus bahagia, membuat kita terus merasakan bagaimana indahnya hidup. Setia kepada Tuhan, jangan pernah duakan Tuhan, dan tetaplah menyembah Dia. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Sebenarnya apa rencana Tuhan melalui setiap yang terjadi, setiap kenyataan, setiap peristiwa hidup ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Tuhan mengajak kami untuk boleh tetap setia kepadamu, untuk boleh tetap memegang perintah Tuhan, untuk tidak meminta petunjuk kepada hal-hal yang lain. Tapi kami terus meminta petunjuk kepada Tuhan atas setiap perjalanan kehidupan kami. Terlebih-lebih dalam situasi yang tidak menyenangkan hati kami. Tuhan mengajak kami untuk boleh meminta petunjuk dari Tuhan. Kami merasakan melalui firman ini bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sangat membuat hidup kami ini sederhana. Tuhan tidak memberikan hal-hal yang rumit kepada kami. Karena Tuhan mengatakan bahwa kami harus menyerahkan hidup kami, meminta petunjuk dari Tuhan. Itu artinya kami tidak Tuhan biarkan jalan sendiri. Kami tidak dibiarkan Tuhan untuk menghadapi pergumulan kami sendiri. Tapi Tuhan selalu ada untuk kami. Berkat Tuhan selalu ada untuk menyertai kami. Hikmat Tuhan juga selalu ada untuk mengajari kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang begitu indah yang kami dengarkan pada saat ini. Dan juga kami berdoa, kami mohon kepadamu, ampunilah setiap dosa kami Tuhan. Maafkan kami karena kami sering sekali tidak setia kepada Tuhan, tidak mengikutkan firman Tuhan. Dan juga kami sering sekali ingkar akan janji kami, meminta petunjuk-petunjuk kepada yang lain. Dan dalam segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami juga sering sekali mengecewakan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak untuk berdoa, menyatakan isi hati kami kepadamu. Dan pada saat ini kami berdoa untuk setiap situasi kehidupan kami,
Mungkin pada saat ini ya Tuhan, banyak pergumulan yang kami rasakan. Terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk situasi keluarga kami. Mungkin ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis pada saat ini. Tuhan tahu, Tuhan lihat semua hidup kami. Tuhan baharuilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami sebagai orang tua dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Semua keluarga kami selalu ingat untuk setia kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, karena kami tahu bahwa dengan takut akan Tuhan, maka kami akan mempunyai satu tujuan, satu arah, satu pemahaman tentang kehidupan ini. Sehingga kami boleh membentuk keluarga yang harmonis. Kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan kami. Mungkin banyak persoalan-persoalan yang kami rasakan. Masalah ekonomi rumah tangga kami, masalah pekerjaan kami. Tuhan, kami mohon bantu kami. Jangan tinggalkan kami terus dalam kesulitan kehidupan. Tapi berikan petunjuk kepada kami, berikan jalan keluar kepada kami. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kecil yang boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang sakit pada saat ini. Tuhan tahu, Tuhan lihat semua saudara-saudara kami yang merasakan sakit penyakit pada saat ini ya Tuhan. Baik yang sudah lama maupun yang masih baru saja. Baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, berkenanlah Engkau menjamah tubuh mereka. Memperbaiki semua yang rusak. Memperbaiki yang sakit. Terkhusus yang terpapar virus corona. Tuhan, Engkau berkuasa untuk menghapus, menghilangkan virus ini dalam dirinya. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi dari virus yang ada dalam diri orang yang terpapar pada saat ini. Terkhusus kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Pertua Medis Sejahtera Surbakti, yang sekarang juga ya Tuhan masih ada di ruang ICU. Tuhan tolong dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berikan semangat. Tuhan berkati semua peralatan, semua obat yang dipakai untuk kesembuhannya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan tahu, Tuhan ada, dan Tuhan bisa mampu menyembuhkannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berharap sungguh-sungguh ke dalam kuasa kasih sayang Tuhan untuk kesehatan saudara kami ini. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk orang-orang keluarga-keluarga yang masih menantikan dalam hidupnya anak untuk dikasihi, untuk dia dampingi, untuk dia besarkan. Kami mohon kepadamu, berikanlah kepada dia kesempatan untuk memelihara anak di tengah-tengah keluarganya. Terkhusus keluarga Ilayasina yang masih tetap merindukan itu. Dan kami berdoa untuk upaya yang dilakukannya, untuk dia bisa melalui proses bayi tabung. Tuhan melancarkan semuanya, sehingga segalanya boleh terjadi dengan baik. Dan pada saatnya dia mendapatkan anak untuk kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, orang-orang yang pada saat ini berjuang untuk meniti masa depannya. Tuhan memberkati, baik dalam studinya, pekerjaannya, dan juga teman hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan kasih-Mu adalah jadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan berkati kehidupan kami dalam seluruh pekerjaan, aktivitas kami. Jadikanlah kami pada hari ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya.